warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gia Jasmine dengan NIM akhir 265 dari kelas 2025E. Video ini dibikin untuk memenuhi tugas statistik 2 yang diampu oleh Bapak Agus Priyanto, STSEMM, yaitu laporan hasil analisis data responden penyebaran kuesioner berdasarkan jenis kelamin, kelas, domisili dan akomodasi perjalanan mahasiswa Prodi S1 Manajemen Angkatan 2025 Universitas Negeri Surabaya. Selanjutnya adalah metode. Metode yang kita buat adalah penyebaran kuesioner kepada responden. Dengan responden 360 mahasiswa Prodi S1 Manajemen Angkatan 2025 Universitas Negeri Surabaya yang mencakup 4. Yang pertama ada kelas responden, yang kedua ada jenis kelamin, yang ketiga ada domisili, dan yang terakhir adalah akomodasi kendaraan. Selanjutnya adalah tabel responden di mana kelas A dominan dengan 38 responden dengan laki-laki 11 dan perempuan berjumlah 27. Selanjutnya kelas B yaitu 42 responden dengan laki-laki 17, perempuan 25. Selanjutnya kelas 2025C yaitu 41 responden, kelas D 42 responden, kelas E 40 responden, F 37 responden, G 31 responden, I 40 responden, dan IUP 5 responden dengan laki-laki 4 dan perempuan 1 responden. Hampir semua kelas dari A, B, C, D, E, F, G, I itu jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Sedangkan hanya pada kelas IUP yang didominasi dengan laki-laki. Secara keseluruhan, mayoritas mahasiswa adalah perempuan. Selanjutnya di sini ada tabel cross tabulation kelas dan jenis kelamin, di mana dari kelas A jenis kelamin laki-laki ada berjumlah 11 dan perempuan 27, sehingga totalnya seperti yang slide sebelumnya yaitu 38. Selanjutnya kelas B 17 dan 25, kelas C 17 24, kelas D 18 24, dan seterusnya. Sehingga dalam semua jumlah dari kelas A hingga IUP, jenis kelamin laki-laki berjumlah 114 responden dan perempuan berjumlah 222 responden, sehingga jumlah total dari responden kelas 2025 S1 Manajemen ini adalah 316 responden, dan mayoritas besar perempuan hanya satu kelas yaitu di IUP yang mayoritas laki-laki secara keseluruhan. Distribusi menunjukkan dominasi perempuan di hampir semua kelas. Selanjutnya di sini ada tabel cross tabulation yaitu jenis kelamin dan domisili, di mana laki-laki dengan semua kelas itu domisili luar Surabaya ada 66 dan di Surabaya sendiri ada 48, sehingga total laki-laki di luar Surabaya dan di Surabaya itu ada 114. Selanjutnya perempuan di luar Surabaya domisilinya ada berjumlah 127 responden dan di Surabaya ada 75 responden, sehingga total dari perempuan luar Surabaya dan di Surabaya adalah 202 responden. Untuk domisili di luar Surabaya sendiri itu berjumlah 193 responden, baik itu laki-laki dan perempuan. Selanjutnya di Surabaya itu sendiri ada 123 responden. Dengan data ringkasan, laki-laki 114, luar Surabaya 66, dan Surabaya 48. Total keseluruhan 316, luar Surabaya ada 193, di Surabaya ada 123. Dengan kesimpulan, jumlah perempuan itu lebih banyak dibanding laki-laki, baik untuk domisili di luar Surabaya maupun di dalam Surabaya. Jumlah perempuan juga lebih banyak dibanding laki-laki. Secara keseluruhan, balik lagi dengan mayoritas mahasiswa berjenis kelamin perempuan dan berdomisili luar Surabaya. Selanjutnya ini tabel yang berisi dari domisili, kelas, dan akomodasi dari rumah ke kampus, di mana pejalan kaki ada di luar Surabaya ada berjumlah 1 orang, dan juga di Surabaya sendiri berjumlah 10 orang. Dari kendaraan pribadi sendiri di luar Surabaya itu berjumlah 154 responden, dan di Surabaya sendiri ada 95 responden, sehingga total dari responden dari kendaraan pribadi adalah 249 responden. Untuk yang naik kereta ini di luar Surabaya itu berjumlah 12,
Dan di dalam Surabaya sendiri hanya berjumlah 1 responden, sehingga total keseluruhan yang naik kereta ada 13 responden. Selanjutnya yang mengendarai ojek online, di mana di luar Surabaya ini berjumlah 13 dan di dalam Surabaya sendiri berjumlah 17, sehingga total keseluruhan yang naik ojek online ada 30 responden. Jadi total dari keseluruhannya di luar Surabaya ada 193 responden dan di dalam Surabaya sendiri ada 123 responden, sehingga total dari keseluruhannya balik lagi dan lagi-lagi sama, yaitu 316 responden. Jadi kesimpulannya, deskripsi tabel barusan tadi adalah data menunjukkan jenis akomodasi mahasiswa dari rumah ke kampus berdasarkan kelas dan domisili. Yang pertama, kendaraan pribadi merupakan moda transportasi paling dominan, di mana ada 249 mahasiswa, ojek online digunakan oleh 30 mahasiswa, pejalan kaki digunakan oleh 23 mahasiswa, dan kereta menjadi moda yang paling sedikit digunakan, yaitu ada 13 mahasiswa. Kesimpulannya, mayoritas mahasiswa menggunakan kendaraan pribadi dan jumlah mahasiswa dari luar Surabaya lebih banyak dibandingkan dari Surabaya itu sendiri. Kesimpulannya adalah berdasarkan keseluruhan data dari kelas, jenis kelamin, domisili, dan akomodasi dari kampus atau dari rumah ke kampus, itu yang pertama mayoritas mahasiswa adalah berjenis kelamin perempuan, dan yang kedua sebagian besar mahasiswa itu berasal dari luar Surabaya. Yang ketiga, kendaraan pribadi itu menjadi moda transportasi yang paling banyak digunakan atau paling dominan digunakan. Yang keempat, penggunaan transportasi lain seperti ojek online, jalan kaki, dan kereta jauh lebih sedikit. Dan pola ini konsisten di hampir semua kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.